Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama yang saya banggakan ya, teman rekan Bapak Hasbin SPD yang saat ini sedang berproses untuk menjadi guru penggerak, sebagaimana yang sering saya sampaikan pertemuan-pertemuan kegiatan beliau sebelumnya, bahwa ini adalah menjadi kebanggaan kita untuk SMP Negeri 1 Maret, karena ada salah satu rekan kita yang sedang berproses, dan tentunya harapan kita akan memberikan manfaat yang luar biasa nantinya. Harapan kita ini untuk satuan pendidikan SMP 1 Maret. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan kembali telah bersiap untuk mengikuti kegiatan dari teman kita. Saat ini kegiatan ini akan ada kegiatan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pendalaman budaya positif yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Hasbin SPD. Nah, tentunya diseminasi itu adalah sebuah proses penyebaran ilmu pengetahuan yang sudah didapat kepada orang lain. Itu. Dan untuk menghargai waktu, saya persilakan untuk Pak Hasbin untuk menyampaikan materi apa-apa yang sudah didapat mengenai pemahaman atau penerapan tentang budaya positif. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Maret, yang dalam hal ini selalu memberikan dukungan kepada kita semua, khususnya saya pribadi, di mana saya mengemban satu amanah yang diberikan oleh saya, yaitu adalah nantinya insya Allah mudah-mudahan saya bisa jadi guru penggerak. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu permohonan maaf saya sekiranya dalam hal ini di acara kita ini dapat mengganggu sedikit kegiatan Bapak Ibu yang ada di luar. Tapi ini adalah merupakan salah satu materi yang sesungguhnya hanya mengembangkan saja, dalam artian bahwa menambah pemahaman kita sesuai dengan apa yang kita sudah dapat, atau bisa dikata mengulangi kembali, merefleksi apa yang pernah kita dapat. Jadi saya lanjut saja Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa saya berdiri di sini, sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa saya berdiri di sini bukan berarti saya ini sudah mempunyai pengetahuan tentang apa yang budaya positif ini, akan tetapi saya ini juga masih dalam proses belajar, dan marilah kita bersama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini saya ditugaskan untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif.
Iya. Jadi Bapak Ibu, ini juga saya perlu sampaikan, harusnya ini adalah yang yang menjadi motor di sini adalah komunitas kita. Ya, supaya ada juga kegiatan komunitas, dan mudah-mudahan nanti ke depan ini komunitas kita sudah terdaftar di PSM. Karena harusnya seandainya kita komunitas belajar kita sudah terdaftar di PSM, ya pasti ada sertifikat yang kita dapat. Itu, jadi saya lanjut. Ya, jadi ini adalah semua tentang saya. Jadi selamat datang para guru hebat, ya. Mari belajar, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Ya, itu sebagai kata pengantar saja dari saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermakna. Nah, inilah apa yang kita harapkan untuk hari ini. Jadi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sudah biasa mendengar yang namanya budaya positif. Ya, jadi Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu ini ada nggak yang bisa memberikan yang mana kira-kira yang sudah ada di sekolah kita ini yang masuk ke dalam budaya positif? Ada Bapak Ibu? Saling menyapa, ya saling menyapa antara guru dan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa. Terus masih ada bersalaman, ya, mempatabe, ya. Jadi oke. Jadi ada beberapa pendapat bahwa ada salam, ada saling tegur sapa, ada salam mempatabe. Inilah budaya-budaya yang memang harus kita kembangkan di sekolah kita. Ya. Utamanya adalah budaya mempatabe. Karena budaya mempatabe itu adalah budaya lokal kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut saja. Nah, ini tujuan pendidikan kita, ya, sesuai dengan tujuan pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ya. Jadi, ya silakan. Ya, jadi ini tujuan pendidikan kita. Bahwa kita mengharapkan kepada anak-anak kita nantinya dengan cara kita menuntun sesuai dengan kodrat mereka yang dikenal sebagai kodrat alam dan kebangsaan itu, kitalah yang menjadi penuntunnya agar nantinya kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu dicapai oleh anak kita. Ya. Ini tujuan pendidikan kita sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, artinya bahwa kita sebagai guru itu bukan lagi yang namanya menuntut. Ini pernah saya sampaikan juga di sana, bahwa kita itu sebagai guru bukan lagi konteks pembelajaran kita itu adalah menuntut kepada hal-hal yang harus dikerjakan oleh anak, tapi kita harus menuntut. Jadi saya lanjut lagi. Nah, coba Bapak Ibu bisa kita jawab ini, ya, apakah kita setuju ataukah tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Tidak? Ya, oke. Ya, jadi pasti itu ada yang tidak, ada yang setuju. Oke. Terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak?
Setuju. Yang bisa dicatat-catat mungkin Bu sebentar. Oh ternyata seperti itu. Jadi kita yang pertama tadi apa? Tidak setuju, ada juga yang setuju. Yang kedua setuju. Yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju atau tidak? Iya, setuju. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan ini. Ya nantinya bagaimana sebentar kita lihat apakah betul ya apa yang kita harapkan kepada anak kita. Ya, ini adalah budaya positif atau ekosistem positif. Apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang pernah Bapak Ibu lakukan? Ada Bapak Ibu? Iya, itu contoh, salah satu contoh tadi OPKB, saling tegur, ya, bersalaman, saling menghargai, menghormati, membaca doa di kelas sebelum dimulai pembelajaran. Ya itu mungkin. Jadi makna budaya positif itu adalah hal-hal yang kita lakukan yang sifatnya adalah positif. Seperti contoh tadi, seperti OPKB, memberi salam, saling menghargai, saling menghormati. Ya, utamanya nanti disiplin. Ya, disiplin juga mungkin termasuk di dalamnya. Terus, ya ini yang kita mau bahas. Mungkin Bapak Ibu baru melihat ini. Ya, kalau kita membahas ini Bapak Ibu, insya Allah ya mungkin Bapak Ibu baru melihat budaya positif, tapi apa yang ada di dalam budaya positif itu. Jadi konsep inti budaya positif itu adalah ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas ataukah sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ini atau memang pernah membaca karena sudah banyak literasi ini keluar. Ya. Jadi mari kita lihat dan coba bahwa kita masuk ke pertama, perubahan paradigma belajar. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan perkembangan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita selalu kita mengajar berdiferensiasi, akan tetapi dalam sisi pelaksanaannya ya sudah ada teman juga sudah melakukan itu. Jadi inilah nanti proses pembelajaran kita di kelas. Ya. Terus sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori baru itu pendidikan untuk mewujudkan profil belajar konsep Pancasila. Jadi paradigma baru itu dengan pembelajaran berdiferensiasi itu mengutamakan tujuan kepada pemenuhan kebutuhan peserta didik. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi tadi yang 8 itu ada juga kontrol guru. Nah ini ada simulasi ya, sebagai pemahaman tentang kita secara pribadi. Jadi Bapak Ibu bisa kita baca bahwa Anda dan teman Anda Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Kita mau melakukan kegiatan, cobalah buka. Jadi kita Bapak Ibu bisa kita peragakan ini. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan kita. Kita perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan, maka tugas si B, misalnya antara A dengan B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan kita sebagai A. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Nah, kalau dilihat ini bagaimana kira-kira Bapak? Ya, jadi mari kita renungkan ini Bapak Ibu. Kira-kira ketika kita ada sesuatu yang kita pegang, apakah kita ingin memberikan begitu saja kepada orang lain? Iya, pasti itu. Meskipun kita dikasih, dimarahi lah, diintimidasi lah, dikasih uang, ya. Akan tetapi hal yang berharga itu kita harus pegang. Kira-kira nanti ini dalam kontesnya ini, apakah tangan si A dibuka oleh si B, ataukah si A sendiri yang membuka tangannya? Jadi kita sepakat tadi bahwa kita tidak mau memberikan yang paling berharga yang ada pada diri. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Siapa? Apakah kita atau si B tadi? Oke. Jadi bahwa kita sepakat bahwa yang bisa membuka tangan saya itu adalah saya sendiri sebagai pengendali ataukah pengontrol. Karena mereka tidak bisa mengendalikan kita, tidak bisa mengontrol. Kita ini sebagai guru, disinilah posisi kita, mengendalikan dan ataukah mengontrol. Kita lanjut. Nah ini kontrol diri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke?
inilah yang menjadi tantangan kita karena adanya pemahaman miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berarti ini semua adalah ilusi. Kalau ilusi itu biasanya tidak nyata atau tidak benar. Yang sekarang ini terkadang mungkin kita masih di sini. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa ada miskonsepsi antara teori kontrol yang ada sekarang. Oke, Bapak Ibu? Saya lari saja. Nanti kalau ada bertanya, boleh. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau kita melihat dunia sekarang, bagaimana perkembangannya, IT di mana-mana, IT yang merajalela. Jadi tuntunlah anak kita sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat samanya. Oke? Nah, ini contoh daripada stimulus respon menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Ini stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi semua orang berbeda-beda kebutuhannya. Anak didik kita juga berbeda-beda kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi janganlah kita memandang bahwa semua kesalahan atau perilaku buruk itu adalah kesalahan. Jadi mohon maaf agak demam dan malam jam 2 saya tidur menyelesaikan PDF-nya. Ya, jadi ada pemahaman kita tentang stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kalau stimulus tadi mengatakan bahwa oke, kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Kita masuk yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Makna dari disiplin. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Betul-betul tidak? Betul tidak itu pertanggungjawaban kita? Iya. Tadinya kita mengatakan apa tadi itu? Yang setuju tidak setuju, memberikan penghargaan adalah sesuatu yang hal yang baik. Nah, ini. Jadi apa kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Oke, kita lanjut. Sebagai pendidik, mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, inilah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada di tujuan pendidikan kita adalah 5, ada 6, yaitu yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai yang sebagai bersama atau sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang 6 dari profil pelajar Pancasila. Teori motivasi. Kita berjalan saja. Teori motivasi. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang sifatnya bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan seperti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari orang yang hal ini merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi hubungan dan penghargaan. Nah, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Dari pengakuan secara khusus, dari pengakuan secara pribadi, dari pengakuan kepada semua murid bergantian, dari pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Saya menghargai. Nilai kebajikan adalah kepedulianmu. Situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu salah contoh. Kita lanjut. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi atas 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi disebut. Inilah masihkah kita? Ini adalah identitas gagal, identitas sukses. Identitas gagal itu adalah hukuman. Identitas sukses itu dari disiplin adalah konsekuensi dan restitusi. Oke, kita bedakan. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi semua ini bersifat eksternal. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang.
Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka waktu panjang, kalau konsekuensi jangka waktu pendek. Restitusinya mengingatkan apa? Yang waktu panjang. Oke, kita lanjut. Ya, jadi menghukum itu jangka panjang. Kita ingat itu konsekuensinya. Apa hal yang akan terjadi? Tindakan guru. Oke. Ya, kita jawab lagi ini di atas ini. Ya. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, siswa disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Tadi kita bisa bedakan bahwa hukuman itu memberikan hak jerat kepada anak yang bersifat jangka panjang. Oke, kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ayo, Bapak. Ya. Ini kan sering kita lakukan ini. Apa kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi? Ya, oke. Yang ketiga, jadi tadi konsekuensi ya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Jadi bisa disimpan jawabannya. Sebentar kita lihat. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat mengajar. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air sudah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah dan tidak mengenakan sepatu hitam. Artinya itu bahwa hukuman itu akan berpengaruh kepada anak kita. Ya, oke. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Iya. Oke, kita lihat apakah betul apa yang kita sudah katakan. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat, adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali adalah hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO adalah konsekuensi. Oke, jadi kita sudah ada pemahaman di situ bahwa
Ya, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oke. Hukuman atau konsekuensi. Kalau ini Bapak Ibu, ini apa namanya, kasus. IPA kurang mengasah pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno bertanya, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menyentuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malah meminta IPA maju ke depan dan berdiri ke depan kelas sambil memegang hidungnya dan tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di dalam kelas memegang ujung hidungnya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, silakan kita jawab sesuai dengan apa yang ada. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Terus, oke. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena ini akan berpengaruh panjang pada IPA. Oke. Bisa dia jadi tambah tidak semangat. Ya. Oke. Terima kasih. Ice breaking. Kita mau ice breaking? Boleh. Boleh. Oke. Kalau begitu silakan Bapak Ibu kita berdiri dulu sebentar. Peregangan. Supaya Ya. jangan Aduh, sayang Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ice breaking kita itu tangan di atas, raih impian. Tangan di samping, berpelukan. Tangan ke depan, capai tujuan. Tangan di dada, bertepuk. Oke. Bisa? Tangan di atas raih impian, tangan di samping berpelukan, tangan ke depan, capai tujuan, tangan bertepuk. Oke, lagunya tangan di atas raih impian, tangan ke samping berpelukan, tangan ke depan sampai tujuan, tangan di dada bertepuk tangan. Oke? Oke, kita ulang. Ada lagi. Yang kompak dong. Ya. Kasih kuat-kuat begini supaya Kita berpelukan ya. Oke, siap video. Oke. Tangan di atas raih impian, tangan ke samping berpelukan, tangan ke depan capai tujuan, tangan di dada bertepuk tangan. Tangan di atas raih impian, tangan ke samping berpelukan, tangan ke depan capai tujuan, tangan di dada bertepuk tangan. Cepat. Tangan Di atas raih impian, tangan ke samping berpelukan, tangan ke depan capai tujuan, tangan di dada bertepuk tangan. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Tidak pinggul-pinggul, pinggul-pinggul ini orang tua. Nah, ada itu goyangan kower-kower itu. Iya, keren. Iya. Ini penting. Ya, kalau goyang kower-kower itu luas-luas biar renanya. Oke. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, suku negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gossen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ataukah intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita itu pemahaman kita bahwa pemberian hukuman kepada anak itu adalah pelanggaran peraturan. Kalau melanggar peraturan, kasih hukuman. Jadi Bapak Ibu sudah paham. Oke. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi tadi antara hukuman, konsekuensi? Kalau sifatnya kan ada tadi bahwa hukuman seperti ini adalah stimulus yang gagal. Oke? Terus keyakinan kelas atau sekolah. Membentukkan keyakinan sekolah yang kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu bersifat lebih mengarah kepada pemberian hukuman. Kalau keyakinan lebih mengarah kepada konsekuensi dan restitusinya sesuai dengan intrinsiknya. Oke, ini saya kira lagi saya ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu perlu kita pahami juga kebutuhan dasar manusia dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi kepada anak didik kita, kepada orang lain. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu adalah supaya kita bertahan hidup. Terus rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Inilah merdeka itu. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi semua ini adalah kebutuhan dasar kita.
Oke, jadi mungkin perlu saya putarkan videonya, kebutuhan dasar manusia, supaya lebih jelas lagi. Tidak bisa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk
terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan kemampuan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam yang menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Betapa Kita kembali ke sini. Sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Yang mana yang dimaksud ini? Nah, ini yang paling temunya. Kira-kira Bapak Ibu di posisi mana kita mau di situ? Mendukung, buat rasa bersalah, memantau, melakukan, gimana dia? Ya, kita lihat. Jadi ada semua, ada penghukum, ada. Kita lihat yang mana lebih efisien untuk diterapkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita lihat kalau kita sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sebagai membuat rasa bersalah. Naren, Jadi, Bu, Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Buat rasa bersalah. Apa dampak yang muncul dalam menerapkan Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seru ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin. Jadi Bapak Ibu, nah sudah kita melihat 5 posisi kita sebagai guru. Sekarang ini yang manakah yang paling ideal? Tadi dikatakan bahwa paling ideal adalah manajer. Ya. Apakah kita masih inginkan bahwa kita melakukan kontrol diri kepada anak-anak itu sebagai penghukum? Setelah mendengarkan dampak yang dimunculkan dari beberapa posisi kontrol. Ya, jadi itu adalah kembalikan kepada Bapak Ibu, silakan ya kita berproses bersama. Jadi masing-masing ini tadi sudah kita melihat kasusnya dan mendengarkan dampak masing-masing yang dimunculkan. Nah, sekarang dalam kasus tadi muncullah yang namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, disinilah kita sebagai guru berperan sebagai manajer. Kita berperan sebagai manajer. Karena kenapa tadi sebagai manajer di situ adalah akan menciptakan anak kita sebagai anak yang mandiri, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi segitiga restitusi itu ini adalah alur segitiga restitusi. Alur segitiga restitusinya yang diterapkan dalam posisi kontrol manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setiap menstabilkan identitas, pertanyaannya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus memvalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Contoh tadi datang terlambat, pasti ada konsekuensi. Nah, untuk memecahkan pelanggaran itu di sini kita mulai. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Jadi gali anak-anak itu, ya bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga memunculkan rasa empatinya kepada kita, kepada sekolah yang bersifat secara inklusif. Nah ini, tadi berbuat salah itu wajar. Jadi Bapak Ibu BK boleh menerapkan. Jadi sekarang itu Bapak Ibu BK itu bukan hanya ditanggung sendiri oleh guru BK. Semua guru adalah berperilaku menjadi BK. Jangan ada persoalan, ada masalah di anak kita, dorong ke BK. Kamu ke sana, ke BK. Nah, konteks atau cara yang langkah-langkah yang harus kita gunakan seperti ini. Biar di dalam kelas ketika ada anak-anak terlambat misalnya masuk kelas, coba kita mengidentifikasi apa kesalahannya. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baru kasih keyakinannya. Validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Pasti nanti ada tertempel keyakinan kelas. Tadi sudah jelaskan bahwa kita harus membedakan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu sifatnya adalah mengarah kepada penghakiman atau hukum. Nah ini segitiga restitusi. Jadi kita lihat ini sebentar. Ini terakhir. Assalamualaikum bos. Ada pesan masuk. Mohon dibaca. Assalamualaikum bos. Ada pesan masuk. Mohon dibaca. Jadi Bapak Ibu, mungkin marilah kita merenungi apakah kita ini masih mau menjadi sebagai pemukul, masih mau menjadi membuat rasa bersalah kepada anak, masih ingin menjadi teman, masih ingin menjadi pemantau. Semua ada dampak yang dimiliki. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat murid posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ini bisa juga Proses dilakukan dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Yang tadi sudah lama nggak ketemu sana. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak,
Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka, Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1.
kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menunjukkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan tiga model video yang sudah kita lihat. Pelaksananya nanti tergantung kita diskusi. Apakah di posisi 5 kontrol itu masih tetap kita mau melakukan yang pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat? Tapi insya Allah mudah-mudahan kita berkolaborasi semua, karena salah satu kunci yang bisa menghasilkan hal terbaik bagi anak kita adalah kolaboratif kita, kebersamaan kita. Ketika keyakinan-keyakinan ada yang diterapkan di sekolah, maka kita akan mudah menerapkan 5 kontrol yang paling ideal adalah kontrol manajemen. Jadi Bapak Ibu, ini ada bagian penutup dalam penerapan program disiplin tersebut. Banyak guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among
atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita refleksikan dari materi kita. Pertama, refleksi. Pertama adalah perasaan saat ini adalah, jadi perasaan Bapak Ibu sekarang ini setelah menyaksikan tayangan pemaparan materinya, bagaimana perasaan kita sekarang? Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi artinya kita merasa senang bahwa dari kesenangan itulah muncullah niat baik kita, karena tidak ada yang bisa mengalahkan nawaitu kita. Ketika nawaitu kita tertanam di dalam hati kita, maka insya Allah. Jadi Bapak Ibu, itu harapan kami, ya, harapan saya secara pribadi, yang mudah-mudahan ini bisa nantinya ke depan kita bersama-sama melakukan ini dengan satu tekad bahwa cita-cita kami adalah bagaimana membuat karakter siswa kami menjadi yang baik. Terus yang kedua, setelah mengikuti materi pelimbasan diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa yang kita paham di sini. Ya, satu adalah di posisi kontrol diharapkan untuk menjadi manajer. Terus yang lain membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, termasuk pembuatan keyakinan-keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi yang diatasnamakan dengan mengatakan di situ peraturan. Ya, karena peraturan itu akan bersifatnya tadi adalah mengarah ke hukuman, sehingga sisi intrinsiknya anak-anak ini, psikologisnya anak-anak ini akan bergeser. Jadi tidak ada menjadi penghukum. Karena dampaknya penghukum, anak-anak berkepanjangan, ada rasa dendam yang muncul. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini atas kehadiran saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan kita semua. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita mengembangkan ini. Dan terus Bapak pimpinan, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Ya, mudah-mudahan saya bisa lebih mempelajari, mendalami apa yang pendidikan yang diberikan di guru penggerak. Dan insya Allah satu kata bahwa marilah kita bersama-sama bersatu menjadi kuat, sehingga ada rasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi kegiatan diseminasi yang telah dibawakan oleh rekan kita Pak Hasbi SPD, calon guru penggerak dari SMP 1 Maret. Tentunya tadi sudah disinggung, paling tidak saya yakin bahwa ada hal-hal positif yang kita bisa dapat dari kegiatan ini. Minimal dari kata dan video yang kita tonton tadi itu, minimal akan terngiang di pikiran kita ada nama siswa yang bernama Naren. Ya, itu saja. Jadi dan inilah memang yang menjadi fakta yang sering kita lakukan, yang kita sering alami, terutama teman-teman guru pikir. Ya. Kemudian yang kedua, saya berharap ke depan sebagai penanggung jawab di SMP 1 Maret akan muncul lagi CGP selain Pak Hasbin. Ada Ibu Mirna, ada Ibu Rosnaini, tantangan ini ya. Ibu dan Wan sudah siap persiapan. Ya. Kemudian ada Ibu Pemasmi, ya, ada Ibu Sudiana, ada Ibu Hasna.
Ya, ini tapi kalau toh misalnya ibu, ya, enggak maksudnya, ya itu yang saya mau maksud, itu yang saya sampaikan bahwa yang sesungguhnya itu adalah yang usia-usia muda, tapi kalau di usia yang menganggap dirinya sebenarnya usia itu hanya angka, ya, itu hanya sekedar angka, ya, tapi bagaimana bisa selalu meningkatkan kompetensi kita, kemampuan kita, ya, masa kemampuan kita bagaimana, ya, dalam melaksanakan profesi kita sebagai guru. Lagi-lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak kita, muridnya SMP Negeri 1. Terima kasih Bapak Ibu, para guru hebat. Nanti ada yang mengikuti jejak yang jadi lebih banyak lagi guru penggerak SMP Negeri 1 Maret. Terima kasih sudah berkolaborasi, ya, bekerja sama, dan ini adalah tanggung jawab moral kita. Ya, jika ngapale elosi bantu-bantu di dalam sebuah kegiatan, sebab besok lusa kita tidak tahu, mungkin juga ada kebutuhan yang lain yang berkaitan dengan, apalagi ini adalah berkaitan dengan kompetensi kita. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.